Businessman Opinion. Mitra bisnis, kinerja BPJS Kesehatan masih berat. Tahun lalu saja BPJS Kesehatan mencatat defisit 7,14 triliun rupiah. Membengkaknya defisit itu akibat meningkatnya penanganan untuk biaya kesehatan masyarakat dan biaya operasional BPJS Kesehatan. Ada kemungkinan untuk mengatasi defisit itu pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Anda, apakah opsi peningkatan iuran BPJS Kesehatan untuk mengatasi defisit ini? Dan apa yang menjadi penyebab utama terjadinya defisit? Oke deh. Nah, selamat siang Ibu Bonita. Iya. Siang semua. Jadi kalau saya sih mikirnya ya BPJS merugi. Pertama ya perlu dibuktikan juga sih di audit kali ya. Apa benar rugi sekian banyak gitu ya. Kemudian menurut saya ya terutama yang auditor independen kalau bisa, jangan cuman ini BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan itu agak riskan lah. Nah yang kedua, memang secara operasional BPJS ini sangat luas dan memang secara secara sosial memang sangat membantu masyarakat ya selama ini ya. Nah cuman sebenarnya kan cakupan peserta BPJS ini harusnya masih bisa ditingkatkan pertama, dan yang kedisiplinan masyarakat untuk membayar iuran BPJS itu harus juga diperhatikan, karena seringkali kan masyarakat ya memang ya tidak bisa dipungkiri ya memang kondisi ekonomi juga up and down gini ya, tadinya lancar bayarnya jadinya lama-lama seret kan, apalagi dia rasa bahwa wah ternyata saya tidak banyak memakai BPJS ya, tidak banyak memakai untuk kesehatan gitu ya. Ya pasti dia udahlah di skip aja dulu deh untuk kepentingan yang lain gitu kan. Iya. Ini dia berpengaruh pada karena kalau dia telat bayar iuran otomatis kan BPJS juga akan sulit ya, kesulitan duit. Tapi jadi selain disiplinan masyarakat untuk membayar, juga cakupannya mestinya ditingkatkan. Saya tuh berpikir ya, di luar negeri itu kan tunjangan kesehatan gitu langsung dipotong dari penghasilan ya. Di Indonesia ini kayak BPJS ini kayaknya enggak deh. Nah memang itu agak sulit. Itu memang pernah jadi pro kontra ya waktu itu ya. Memang agak sulit sih ini dalam hal ini. Cuman ya memang saya juga sadar bahwa dengan biaya seperti ini agak sulit sih BPJS dengan iuran yang segitu. Memang secara saya merasa memang agak susah juga sih BPJS mengcover seluruh rakyat Indonesia yang semakin banyak memakai BPJS dalam kondisi ekonomi yang sulit ya. Saya kira gitu sih. Saya tertarik memang dengan BPJS, dan seperti Bapak yang sebelumnya itu terus terang BPJS ini banyak manfaatnya ya buat rakyat Indonesia. Konsep awalnya itu kan memang seperti asuransi ya, jadi setiap orang membayar kemudian dikelola dan lalu digunakan untuk yang anggota gitu. Kalau dihitung dari jumlah rakyat Indonesia 284 juta gitu, kita anggap aja yang nggak ikut BPJS itu 300 juta, mungkin kita kali kasar aja ya 250 juta rakyat Indonesia yang ikut. Kemudian kita ambil nilai tengahnya iuran BPJS sekarang 150, 100 dan di bawahnya itu 40 sekian ya, kita ambil ratalah 100.000 gitu. Jadi sebenarnya uang yang dikelola oleh BPJS itu kan sangat besar ya. Lalu kalau kemudian dia bilang dia defisit dalam tahun lalu dan tahun ini, menurut saya itu pertama yang harus dilakukan adalah audit laporan BPJS, dilaporkan secara transparan kepada seluruh rakyat Indonesia, kemudian evaluasi gitu, tidak hanya terhadap kinerjanya BPJS, tapi juga terhadap partnernya BPJS, dalam hal ini berarti rumah sakit ya. Evaluasi itulah yang kemudian nanti bisa
mereka temukan solusi terbaik, artinya supaya tidak menaikkan iuran ini lagi, karena pada nilai ini saja tidak semua keluarga atau rakyat Indonesia sanggup ikut gitu ya. Kalau kita bicara tingkat ekonomi pada level menengah ini gitu, level bawahnya berapa persen. Kalau lihat gagal bayar misalnya, gagal bayar iuran dalam 1 tahun itu berapa persen. Nah, evaluasi itu menyangkut sampai ke sana gitu. Berapa persen dari peserta BPJS yang hanya bisa membayar dalam tahun pertama keanggotaannya. Kemudian jadi jangan ujuk-ujuk langsung kesimpulan mau menaikkan. Kalau menurut saya dengan menaikkan tuh justru kemungkinan gagal bayar dan peserta yang tadinya aktif menjadi tidak aktif lebih besar gitu. Jadi pemerintah itu memang harusnya cukup bijaksana itu begitu. 1, audit, 2, evaluasi, dan evaluasi itu sungguh-sungguh evaluasi, bukan evaluasi yang katanya evaluasi tapi hasil evaluasi itu tidak dilaksanakan. Begitu saja Bu Anita. Jadi gini, pemerintah kita ini ngomongnya A, tapi kenyataannya B, tindakannya C. Banyak hal yang bisa kita jadikan contoh, ya. Terus di rakyat disuruh percaya yang mana, ya? Percaya yang A, kenyataannya B, ya. Apa ini benar? BPJS sudah diaudit siapa? Auditor aja bisa disuap, BPK aja pernah disuap, nggak usah ngomong kita DPR ya. Jadi lama-lama itu rakyat berkurang kepercayaannya, ya. Hal ini sebagaimana kita tahu BPJS bagus ya, membantu banyak orang bawah ya, orang miskin ya, termasuk saya. Masalahnya ekornya kenapa? Udah beres belum yang selama ini kita tahu bahwa banyak rumah sakit yang menagih jauh lebih banyak, ya, atau dokter yang memakai rujukan, membuat rujukan yang tidak proper ya, tidak sepantasnya supaya tagihannya banyak. Itu kontrolnya gimana? Sudah benar belum? Pertarungan ID dengan Menkes ini sampai di mana? Sudah sampai penyentuhan perbaikan perekrutan dokter apa belum? Banyak hal pertanyaan. Jadi kalau begini ya, saya kira ya pemerintah terakhir ini kalau ngomong ke rakyat itu Indonesia besar, kita negara kaya raya, ya, itu membangga-banggakan supaya kita percaya dulu, ya memang besar, memang kaya, ya, tapi kitanya kaya nggak? Yang kaya itu pejabat. Nah, begitu giliran anggarannya cekak, minus, udah minus kan? Itu ngomong lagi ke rakyat, di tabungan sudah habis nih, mesti bantu nih, semua mesti cinta tanah air toh. Nah, pajak kita naik ya, itu sama dengan bantu negara. Tapi apa yang nggak dikerjakan? Itu pejabat dikasih tunjangan mobil semua ganti, masing-masing 1 M. Itu gimana itu? Mengharapkan rakyat ikhlas untuk membayar pajak, sementara Anda foya-foya. Begitu caranya Pak, Bapak Presiden. Itu cara menangani negara ini. Rakyat diperes terus, Anda berfoya-foya terus. Banyak yang sudah ketangkap korupsi aja OTT, nggak ada kelanjutannya. Judol, ya, terakhir tuh yang di Medan, PUPR,
yang aspalnya bisa ditarik. Aneh kan? Aman-aman aja. Asal apa? Bergelayutan ke kekuasaan aman. Kan rakyat kita ini semua pembacanya seperti itu. Kalau lawan diusut, dahlan ya, Lembong, Asto, ruginya berapa duit? Nah, dibandingin dengan judol. Sudah disebut loh ya, judol itu bukan saya ngomong. Itu saksi di pengadilan sudah ngomong, setor ke si ini ya, dan ada angkanya. Kapan diusut, bos? Jadi pemerintah ngomong begini begitu, kalau saya membacanya, BPJS tekor nih, ya naik iuran ya, kan begitu. Habis apa lagi? Enteng banget. Habis apa lagi coba? Betul. Jadi kalau ini masyarakat ya, rakyat ini tempat buang sampah, sampahnya mereka, sampahnya mereka petapora. Oh, selesai nih. Sampahnya buang kemana? Ke rakyat. Itu mudahnya. Jadi saya nggak tahu ya, mereka paham nggak dengan good corporate, good governance, ya government. Itu intinya. Cina satu partai, nggak gonta-ganti ya, partai itu aja, tapi orangnya bisa ganti. Masalahnya Cina itu good governance, mengerjakan tugasnya dengan baik, mensejahterakan rakyat. Terus rakyatnya protes nggak? Kan enggak. Anda boleh diktator, nggak boleh ngomong ini itu, tapi kan hidupnya enak. Infrastruktur dibangun. Nah, itu pembedaannya. Makasih. Itu kalau soal BPJS ya, selalu pasti tekor, karena itu kan memang untuk rakyat ya, untuk kesehatan rakyat. Nah, yang saya mau tekankan di sini, tadi kalau Pak Usman kan dari sisi kebijakan maupun dari sisi yang pejabat-pejabatnya. Kalau saya sekarang lebih tekankan dari sisi pasien-pasiennya. Kebanyakan orang kita ini tunggu sakit baru masuk BPJS. Banyak itu yang seperti itu. Nah, udah sakitnya itu nanti pasang ring jantung atau bypass, itu habisnya berapa? Nah, rakyat kita memang udah tahu fungsinya BPJS sekarang. Wah, berfungsi. Yang harusnya mati jadi hidup tuh karena ada BPJS. Tapi kan coba kita lihat, ada berapa banyak sih rakyat Indonesia yang menerapkan pola hidup sehat. Dari 10 orang yang dikumpul, 6 orang merokok, 4 orang doang paling yang nggak merokok. Nah, ini masa disamain yang merokok sama yang nggak merokok? Coba kita bisa lihat kalau kita buka polis asuransi di asuransi swasta ya, itu langsung dikelompokkan antara yang resiko tinggi sama yang enggak. Kalau di BPJS semua disamakan. Kita cari keadilan aja. Yang udah hidup sehat disuruh bayar, terus nanti giliran lagi ada sakit dipersulitnya sama dengan yang hidup yang tidak sehat, yang merokok, yang makan yang nggak beraturan. Nah, itu harusnya dibuat pengelompokan ya. Paling gampang satu aja dulu, karena Indonesia ini paling jago merokok. Ya, yang merokok itu langsung dikali 2 tarifnya. Nah, itu berani nggak pemerintah seperti itu? Berkeadilan lah. Jadi yang tidak merokok kan resikonya lebih kecil ya, boleh lah harga murah. Kalau yang merokok resiko lebih tinggi ya, itu harus 2 kali lipat. Itu pasti pada sakitnya kemana-mana itu sakitnya. Itu satu. Yang kedua, dari dulu sudah ngomong aja, katanya produk-produk manis mau dinaikkan pajaknya, mau diberikan pajak tambahan. Mana realisasinya? Orang kita ini, misalnya ya, Pak Anto, kita ke Jawa ya, ngomong pesan, minumnya apa? Minumnya teh. Yang keluar teh manis. Bener nggak? Itu semua di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semua sama seperti itu. Pesannya teh, keluarnya teh manis. Semuanya minum yang manis-manis. Nah, itu kan penyakit semua itu.
coba dicek rakyat Indonesia, suruh tes gula darah, semuanya pasti berantakan. Oke. Dari 10 paling cuma 2 atau 3 yang normal, yang lainnya pasti semuanya udah di angka kuning. Nah ini yang kayak gini-gini bagaimana pengelompokannya dan membuat hidup sehatnya gimana? Pajak gula dinaikkan aja, pajak-pajak minuman-minuman manis yang beredar di supermarket itu harus dinaikkan. Karena itu semuanya yang menyumbang defisit anggaran BPJS. Terima kasih ya. Baik. Kalau saya begini, ini BPJS itu mainnya selalu di hilir ya. Jadi udah kejadian, terus baru kemudian orang sakit, terus kemudian banyak yang sakit, baru mereka kewalahan karena harus membayar gitu. Coba BPJS tuh main di hulu. Main di hulu tuh gini. Jadi kerjasama sama pemerintah daerah untuk membangun ruang-ruang publik yang bisa digunakan untuk aktivitas kesehatan. Jadi kalau saya lihat tuh gini, misalnya di Semarang gitu ya. Di Semarang ketika kemudian beberapa ruang publik itu dibuka. Jadi kan di Semarang tuh ada Gor Jati Diri ya. Gor Jati Diri itu tadinya nggak dibuka. Dia hanya untuk aktivitas sepak bola saja gitu. Terus kemudian ketika dibuka untuk publik, itu banyak sekali masyarakat yang kemudian berolahraga gitu. Artinya sebenarnya masyarakat itu kan pengen hidup sehat. Tetapi fasilitas-fasilitas yang ada di daerah itu kan minim ya. Nah, gimana kalau misalnya BPJS itu bekerja sama dengan pemerintah daerah membuat ruang-ruang publik yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan mereka. Sehingga nanti orang sakitnya itu berkurang gitu. Dengan orang sakit yang berkurang, maka tagihan itu juga akan semakin berkurang kan gitu. Nah ini yang menurut saya perlu dikomunikasikan dengan pemerintah daerah setempat gitu, karena kan rumah sakit tipe DC itu kan kebanyakan kan dimiliki oleh pemerintah daerah, dan itu biasanya masyarakat menengah ke bawah yang kemudian mereka tidak punya akses untuk bisa menjaga kesehatannya gitu. Saya juga sependapat sih tadi kalau yang dibilang bahwa perlu adanya cukai atau pajak yang untuk minuman-minuman yang nggak menyehatkan gitu. Kalau misalnya satu minuman dalam satu botol itu saya lihat itunya 8 gram itu kan sama dengan berapa sendok makan gitu kan. Nah itu kalau dikonsumsi sama anak-anak itu kan jadi mereka jadi nantinya akan kena diabetes lebih dini gitu. Dan apalagi mereka memegangnya gadget terus. Nah kalau misalnya ada cukai berarti kan minuman itu menjadi lebih mahal. Minuman atau makanan itu menjadi lebih mahal. Sehingga kemudian masyarakat bawah jadi agak nggak beli sembarangan gitu. Memang kalau tadi dibilang kalau di Jawa kadang bilangnya teh ya kita memang biasanya teh manis ya. Tapi mungkin kalau di Jawa Barat bilang teh yang keluar ya teteh-teteh. Baik. Saya kira gitu, jadi main di hulu deh gitu. Jadi BPJS main di hulu. Itu nggak tabu kok. Artinya BPJS bisa digunakan untuk ini, minimal ada kerjasama dengan Pemda menyiapkan tanahnya, kemudian BPJS yang membangun fasilitasnya gitu. Nggak usah yang mewah-mewah, jogging track kecil gitu. Kemudian ada alat-alat permainan gym yang di outdoor gitu kan bikin ini. Apalagi sekarang kan fitness penjamur, artinya masyarakat kan pengen hidup sehat gitu. Fasilitasnya aja yang dipenuhi kerjasama BPJS dengan Pemda. Makasih Mas. Jadi gini, kalau saya sih ya, BPJS itu mendapat apresiasi oleh luar negeri dan kita itu sering dikunjungi oleh badan-badan amal di luar negeri. Kenapa Indonesia mampu dan sanggup melakukan itu? Itu satu ya. 2, sebenarnya rakyat Indonesia kalau menurut garis kemiskinannya level negara menengah ke atas ya, atau menengah ke atas, berarti kan kita itu 60%-an ya kan yang miskin.
Bisa nggak dibayangin kalau 60%-an itu nggak ada BPJS itu gimana? Kan kita juga nggak boleh ego kayak gitulah ya, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya efektif sekali. Tapi yang parah adalah yang tadi ngomongin Pak Sander tadi, bahwa mental kita, mental atau behavior, atau yang namanya attitude, atau yang namanya karakter ya, karakter kita itu mikirnya gurih, mikir belakangan, nanti-nanti saja, pokoknya dia kepengen apa, dia lakukan apa, terus malas baca. Lah ini yang mengakibatkan yaitu gula diminum setiap hari, satu hari mungkin 10 sendok, ya toh kalau satu kali es teh, satu sendok aja. Nah 5 kali es teh berapa? 5 sendok. Belum yang kopinya, ya toh? Nah, itu tuh bahaya banget. Belum lagi, ditambah lagi Bung Anto. Angkat dong Bung Anto. Bansos selama 10 tahun ini ada 571.000 orang yang terafiliasi dengan judol. Jadi duitnya bansos masuk ke judol. Nah, itu apa Mak Bung Anto? Mental. Jangan ngomong ya maklum lah, kan orang miskin kepengen jadi kaya. Nah, balik lagi kan cara berpikirnya itu mental. Nah, mental itu kan juga mental korupsi, mental malas segalanya, kayak gitu-gitu tadi yang diomongin Pak Sander itu udah bener itu ya. Nah jadi kita itu jangan ngomong BPJS itu rumah sakitnya itu korupsinya berapa, itu di dunia manapun ada korupsi, sepanjang masih ada manusia, dan manusia itu kan macam-macam. Bukan robot kan yang bisa diciptakan, nggak ada korupsi. Di China aja yang sudah seketat itu, baru ini kan ada, kalau nggak salah angkatan laut 3, angkatan laut pentolan dicopot langsung mendadak. Nah, tapi di Indonesia mana berani, kenapa? LSM-nya. Orang nggak usah susah-susah itu. Hasto Kristianto aja langsung dibela oleh LSM. Lah itu kan lucu. Lah kayak gitulah. Jadi kita ini antara LSM dengan sebenarnya kita kacau lah. Nggak usah rame lagi lah, atau saya sebut lagi. Pengacara bisa bayar dari dosen, mahasiswa sampai ke nggak tahu lah rakyat jelata kayak gitu untuk demonya Indonesia gelap, Indonesia terang, Indonesia brengsek, Indonesia apalah nggak ngerti kayak gitu ya. Pokoknya yang demo itu bayarannya dari, lah ini kan kita kacau semuanya lah. Terus sekarang pertanyaan saya, kalau orang nggak hati-hati percaya kan dengan kata-kata itu, terus ditambah lagi kejaksaan goblok bla 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 kayak gitu-gitu. Lah padahal yang disita oleh kejaksaan itu berapa banyak, dan yang disita oleh kejaksaan itu banyak banget, termasuk itu di tempatnya Tom Lembong juga kan. Lah kita itu harus maksudnya bijak gitu loh kalau mau mengkritisi ya kan. Ditambah lagi sekarang coba aja pikir kalau judol itu ya yang terlibat judol kalau nggak ditransfer BPT ininya bansosnya, terus nanti protesnya ke pemerintah demo kan, buktinya ya 2 hari ini kalau nggak salah ada demo, pokoknya mulai tanggal 7 itu ada demo, sahkan undang-undang dasar undang-undang perampasan aset, peminatnya nggak ada mahasiswa, nggak kuat bayar. Makasih. Banyak duit jangan sakit. Betul. Buat mail penting. Iya. Benar gak? Iya. Ya kita kembali ke laptop ya. Saya juga ada sejak berdirinya BPJS. Saya ada masukan itu. Dulu kelas 1 dan kelas 2. Tapi ya mungkin Tuhan kasih saya sehat, saya nggak pernah pakai. Tetap saya bayar terus ya. Kita jaga-jaga. Ya saya juga nggak harus sakit ya. Kembali ke laptop masalah ini BPJS kan Indonesia kan tahu sendirian carut marut hukumnya, pengurus semua kan ya nggak.
Ya, tapi ada orang bilang BPJS bagus. Mungkin bagi mereka yang mengobati ini ada bilang jelek, benar nggak? Nah, masalah ini defisit ya kita nggak tahu. Ya soal negara Konoha ini kan paling top korupsi kan, benar nggak? Iya. Nah, pejabat ke semua ke ya mungkin juga ada rumah sakit yang nggak benar, saya jamin sih pasti ada. Ya cuma sebagai kita rakyat kita sudah tahu ya istilahnya pepatah ya barang murah ya pasti nggak gitu bagus kan ini ya. Ya mobil mewah sama mobil jelek ya pasti. Ya kita sih harap sebagai seorang dokter pengurus nggak boleh punya pikiran begitu ya nggak dokter ya nggak. Dokter itu sumpahnya harus semua pasien dipandangnya semua sama, nggak ada kayak miskin, dia harus mengobati dengan ilmu pengetahuan dia miliki, benar nggak? Ya tapi manusia di dunia kan susah nih, benar nggak? Iya. Kita contoh perang di Ukraina saling mematikan, benar nggak? Siapa yang salah saya nggak tahu, benar nggak? Perang di Israel, benar nggak? Kan susah manusia di dunia memang begitu. Ya cuma kita sebagai manusia ya kalau kita punya agama ya kita jalankan sesuai perintah agama ya Nita ya. Ya kita sih harap kalau pemerintah bisa, mungkin dia punya manajemen atau memang defisit juga bisa atau korupsi ya bisa Nita ya. Ya tapi harap pemerintah Prabowo dia harus dengerin supaya nanti dia setelah tidak jadi presiden tidak orang pandang dia tuh sebagai boneka presiden nggak ada guna, benar itu ya. Dia harus tegas di bidang korupsi kayak apapun dia harus berani sikap. Kalau korupsi kita nggak berani, masalah membunuh orang kata agama membunuh orang itu dosa ya nggak habis-habis, benar nggak? Memang mereka berbuat, mereka harus bertanggung jawab, sikat korupsi semuanya. Ya itu pandangan saya ini. Itu kalau defisit begitu saya pikir itu bukannya duitnya karena pakai buat pasien ya. Nggak mungkin buat pasien, artinya berobat pakai pasien habis duitnya kurang gitu. Itu pasti kan korupsi. Udah begitu saya pernah ngantri BPJS 50 orang lebih ada. Itu yang layanin 2 orang. Nggak sakit juga jadi sakit kita. Saya kapok. Betul. Udah begitu kalau terapi gitu ya. Begitu juga dokternya 1 yang ngantri bisa 5 jam. Udah begitu ntar di terapinya setengah jam. Yang tukang terapinya cuma 1. Siapa yang mau gitu ya? Iya. Kesel ya mending jadi begitu. Jadi nggak mungkin tuh duit habis untuk layanin pasien. Nggak mungkin, liatin aja pakai orang 1, 2 begitu. Ya udah gitu aja. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Kata-kata yang punya kesaktian bagi pemerintah itu hanya 2. 1, dia bilang defisit, sehingga perlu disubsidi. Dan ujung-ujungnya kita disuruh bayar pajak. Mungkin saya pernah kasih tahu, mungkin teman-teman di sini jarang melihat ya, kalau isi bensin. Kalau ada yang isi pertalite sama yang biosolar, di situ tertera pemerintah memberikan subsidi berapa ribu. Ada gitu. Persoalan yang paling utama di negara kita, gampang mengatakan, oh ini disubsidi nih karena defisit. Tetapi persoalan paling utama kan kita nggak tahu Pertamina itu COGS-nya persis berapa. Jangan-jangan kalau dibuka semua nggak perlu subsidi, malah kelebihan. Sama juga hari ini BPJS. Kita mengatakan BPJS itu baik sekali buat rakyat Indonesia. Saya pikir hampir sebagian besar kalangan itu, terutama untuk menengah ke bawah itu sangat terbantu oleh BPJS. Sangat terbantu. Dan kita terima kasih dengan pemerintah yang kalau saya nggak salah mulai dari SBY. Ini bagus sekali. Nah persoalannya, kalau memang benar-benar diperlukan untuk menaikkan iuran, tentu kita bersedia. Tetapi yang timbul persoalan di kita setiap hari adalah kecurigaan terhadap pemerintah. Apalagi tadi dikatakan gaji mereka besar. Saya sebenarnya nggak mempersoalkan eksekutif di pemerintah di BUMN gaji besar nggak apa-apa. Silakan. Asal kita punya aturan, hukum kita udah tegak dan tidak korupsi. Jadi saya punya
ide kepada Pas FM, mungkin kapan waktu supaya kita punya BO itu semakin mempunyai taring ya. Tentu kita serius dan santai ya. Mungkin kita kapan waktu kita kopdar, kita juga undang pribadi-pribadi yang kita anggap sangat bersih di Indonesia. Ya mungkin saya sebut di sini, kita tahu lah ya, seorang BTP ya, Basuki Cahayapurnama ya. Ingat nggak waktu BTP masuk ke DKI pertama kali sama Jokowi, apa yang dia lakukan itu jejak masih bisa lihat langsung. Semua proyek DKI dia potong 25%. Langsung. Dia langsung lakukan, nggak ada tendeng aling-aling. Potong 25%. Termasuk pas dia masuk Pertamina ya, dia juga langsung gebrak. Potong langsung. Dan dia mengatakan, potong 25% pun mereka masih bisa main-main katanya. Tetapi at least kita udah efisiensi 25%. Dan faktanya DKI ada pembangunan banyak sekali menggunakan dana CSR. Dan Jakarta waktu itu udah menjadi standar bukan hanya untuk Jakarta. Yang benar-benar dikatakan itulah etalase Indonesia. Pertanyaan besarnya hari ini, apakah seorang Prabowo berani lakukan nggak? Pak Prabowo, mungkin hari ini you lagi di mobil kebetulan dengar radio ini, atau you punya late call dengar, sampaikan. Kita rakyat, at least ada 10% yang putih akan mendukung Anda. Supaya yang 10% yang hitam itu nggak merajalela. Harapan kita yang 80% masyarakat di bawah itu menjadi abu-abu keputihan mereka nanti. Itulah yang kita perlukan. Jangan khawatir dengan kegaduhan. Terkecuali you punya pemikiran berbeda. You masih melindungi ring satu Anda. Saya punya teman satu, kebetulan kita kadang-kadang ketemu, kita ngobrol. Dia itu punya informasi di kalangan A1. Tahu nggak dia ngomong apa? Ini negeri dongeng, karena dongeng sama negeri bohir katanya. Sampai ketawa-tawa dia bilang. Inilah yang terjadi di bangsa kita sekarang. Apakah BPJS nggak bagus? Sangat bagus, saya bilang. Apakah kita perlu menaikkan iuran? Kalau memang bisa transparansi jelas, saya pikir semua masyarakat juga bersedia kok. Persoalan kan hanya itu aja, keraguan dan kecurigaan kita terus-menerus yang timbul. Jadi bagaimana mengatasinya? Ini terserah rumput yang bergoyang sama Pak Prabowo nantinya. Yang konstruktif, kita kritik bukan asal ngoceh, ya. Kita nggak terlibat dengan ketidaksukaan kepada pemerintah atau siapapun. Setuju. Ya, kita demi kebaikan bangsa ini. Jadi saya ingat ya, ada sajak dari Rendra, sajak sebatang lisong, itu dia mengkritik penyair-penyair salon, yang dia sebut salon ya, karena hanya mendeskripsikan keindahan, kedamaian, kecintaan, ya, asmara segala macam, tanpa mempedulikan ketidakadilan yang di depan mata. Ya, kemiskinan yang tertati-tati. Buat apa jadi penyair kalau tidak menyuarakan ketidakadilan, tidak memperjuangkan itu? Hati nuraninya kemana? Hanya melihat keindahan. Saya maklum bahwa penyair atau siapapun itu profesinya, bisa pengusaha, bisa juga rakyat biasa yang memperoleh manfaat dari pemerintahan sekarang ini. Jadi dia mengagung-agungkan, mengglorifikasi. Padahal di depan mata, begitu keluar depan rumah, dia udah ngelihat orang miskin, pemulung, tapi dia nggak peduli. Buat apa Anda hidup begini dengan kemewahan yang Anda habis dari ke salon yang mungkin 4 juta sekali di blow, ya, dengan parfum yang mewah, pantasnya hanya bernyanyi di ruang karaoke. Nggak perlu Anda pamerin di depan publik. Itu memalukan. Jadi saya setuju dengan Pak Heri, kita kopdar dan bikin lebih nyata. Makasih. Ya, BPJS ya. Kalau yang saya alami sih, kadang saya dipersulit juga sih ya. Kalau mau minta ajuin kita mau yang lanjutan kan ke rumah sakit itu dipersulit gitu. Jadi saya nggak merasa, ya mungkin orang lain ada yang bisa dapat, tapi itu juga kayak perlu perjuangan gitu loh. Jadi kayaknya
Ya, yang di rumah sakit juga ada dikasihnya kan obat yang berapa ribuan punya itu. Generik ya. Kan? Ya kalau buat rawat jalan mungkin menurut saya sih itu nggak terlalu gede lah ya, tergantung penyakitnya. Tapi ya kalau rawat inap tuh emang besar juga. Iya. Iya. Kalau misalnya mau dinaikin, katanya kan mau dibikin jadi satu kelas tarif, itu ya. Satu tarif. Jadi semuanya nggak ada yang beda-beda golongan. Menurut saya sih jangan begitu. Itu kan dipotong dari, misalnya orang kerja itu kan tiap bulan dipotong itu. Jadi atau yang mandiri itu kan dia orang tiap bulan dipotong. Kita jangan istilahnya tiba-tiba dari bayar 40.000 tiba-tiba jadi 150.000 kan, wah berat juga kan. Iya, naik 2 itu kelas tiap bulan. Bukan masalah bayar setahun sekali kayak gimana, itu kan tiap bulan. Jadi menurut saya agak berat sih untuk beberapa orang, jadi nggak bisa disamakan. Dan ya kita mau komplain juga, kalau nggak ada BPJS juga lebih mahal juga ya kalau kita biaya sendiri. Dan menurut saya gini, masalah BPJS itu kan kita agak susah loh. Kita misalnya mau cari rumah sakit yang agak sepi gitu ya. Itu kita kan misalnya beda Jakarta nih, Jakarta Utara ke Jakarta Barat atau gimana. Nah itu agak susah itu. Itu harus minta rujukan. Jadi dari puskesmas ke rumah sakit yang Jakarta kita, udah itu rumah sakit itu harus kasih rujukan lagi ke. Aduh, menurut saya itu harus agak. Memang effort sih memang untuk menggunakan ini ya. Cuman memang juga ini manfaatnya luar biasa ya Pak Teddy bagi masyarakat luas. Cuman gini, kalau buat orang yang masih kerja itu harus minta izin banyak loh. Minimal itu 2 hari. Iya, prosesnya ya untuk. Pertama kan puskesmas ke rumah sakit. Nah dia itu berlaku 3 bulan. Kalau misalnya dia lanjutan kayak gitu, dia harus ngulangin lagi tuh. Jadi dia misalnya setahun ada 4 kali gitu. 4 kali 8 kan berarti udah 32. 32 cuti kayaknya nggak tahu deh ada sebanyak itu nggak. Ya maksud saya 32 hari langsung tanda tangan resign. Oke, Pak Teddy terima kasih ya. Iya. Ini saya coba untuk merangkum semuanya ya Kak Nena, karena saya lihat dari semua aspek termasuk dari keluhan peserta juga. Jadi kalau biasanya sesuatu itu ada tiga faktor. Sekarang saya tambah jadi 4 Kak Nena. Yang pertama faktornya adalah dari sisi regulator, yaitu pemerintah sendiri. Nah, pemerintah itu PR-nya apa? PR-nya yang pertama adalah menjalankan undang-undang kesehatan yang sudah dibuatnya sendiri. Itu yang pertama. Jadi kan ada anggaran kesehatan ya Kak Nena, anggaran kesehatan. Nah, tolong deh anggaran kesehatan itu dimaksimalkan, karena banyak sekarang subsidi yang tidak tepat sasaran. Ambil contoh, daripada untuk subsidi mobil listrik yang hanya dinikmati orang-orang berduit hanya sebagian kecil, itu lebih dialokasikan untuk kesehatan yang bisa dipakai oleh banyak masyarakat. Yang kedua, membuat regulasi yang bisa istilahnya kesehatan itu tidak high cost. Contohnya apa? Pajak alat medis. Jadi saya pernah menyampaikan bahwa pajak alat medis itu nggak kalah sama PPNBM loh Kak Nena. Itu, dan padahal ya misalnya masyarakat kita kan banyak butuh misalnya alat bantu nafas, ventilator, terus alat cuci darah, hemodialiser. Nah, coba kalau pajaknya itu yang setara PPNBM itu dihilangkan, tentunya akan bisa memberikan lebih ruang gerak. Itu yang pertama dari sisi pemerintah. Terus yang satu faktor lagi, pemerintah juga menyelenggarakan secara transparan. Transparannya bagaimana? Terutama adalah sisi pengadaan alat medis. Terutama ini bukan untuk yang swasta ya Kak Nena, kalau swasta sih monggo-monggo, tapi untuk pemerintah karena ini untuk layanan publik. Kenapa?
betul sudah berusaha. Saya tidak menutup mata, sudah berusaha membuat semua transparan dengan menyertakan di e-katalog. Jadi barang itu kalau yang mau ditenderkan itu harus harganya sesuai dengan e-katalog. Tetapi pelaksanaannya nggak seperti itu, Kak Nena. Masih ada, ya tahu sendirilah. Bagaimana sih istilah distributor, ada subdistributor dan lain sebagainya. Nah ini loh yang akhirnya berbiaya tinggi. Coba deh karena kan keterbatasannya gini, Kak Nena. Kenapa kok harus menggunakan subdistributor yang itu akan meningkatkan harga alat? Karena kalau importir langsung itu tidak bisa jualan langsung, Kak Nena, ke user. Kadang itu harus melalui subdis. Nah, dari distributor dari prinsipal ke distributor ke subdis itu kan mereka kan juga tetap namanya bisnis kan ngambil untung, Kak Nena. Ya, pasti. Jadi beberapa layer ya. Akan membengkak. Harganya akan membengkak. Jadi itu tolong disederhanakan birokrasi itu. Itu yang dari sisi pemerintah. Yang kedua dari sisi BPJS sebagai penyelenggara. BPJS itu harusnya penyelenggara kan sistem jaminan layanan kesehatan masyarakat. Jadi kesehatan nasional. Jadi bukan sebagai penentu diagnosis. Kadang, nah itu tadi beberapa kan ada yang mengeluhkan baru 3 hari belum sembuh benar sudah suruh pulang karena alasannya begini begitu. Nah itu yang kadang karena gini, Kak Nena, ketika length of stay atau pasien dirawat inap di rumah sakit itu menjadi molor karena memang kondisi penyakitnya memang kan tidak sama. Mungkin ada yang masih oke, ada yang komplikasi, ada yang bagaimana. Nah itu yang variasi itu yang harusnya tidak diabaikan gitu loh. Betul. Nah, kalau diabaikan ya akhirnya sembuh nggak sembuh pulang gitu loh. Nah BPJS itu kan hanya sebagai payer. Namanya payer ya membayar sesuai, tanda petik saya bilang sesuai diagnosis yang muncul. Bukan kamu nggak boleh ini nggak boleh itu. Akibatnya apa? Ya carut marut tentunya. Itu dari sisi BPJS. Yang kedua tadi sempat disinggung masalah besarnya biaya operasional BPJS. Besarnya biaya operasional itu karena apa sih? Yang pertama adalah gaji direktur, gaji petinggi-petinggi BPJS yang 3 digit dan bahkan irasional. Itu harus jujur mereka karena sistem penggajiannya katanya pakai persentase, kan Nena. Karena dana kelolaannya sekian ratus T, ya sekian persennya kan jadi sekian ratus jut. Nah itu yang kan jadi tidak wajar, kan harusnya tetap ada batasannya, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan BUMN yang lain gitu kan. Karena masalahnya dana kelolaan. Yang ketiga itu dari sisi stakeholdernya, rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu satu bisa memberikan layanan yang terbaik, tetapi juga efisien. Caranya adalah harusnya bareng-bareng kompak entah dari rumah sakit maupun dari organisasi profesi untuk membuat yang namanya sebenarnya sudah ada PNPK, Panduan Nasional Praktek Kedokteran. Jadi guideline lah. Kalau di Amerika kan ada American Diabetic Association, American Heart Association, dan guideline itu yang harus dijadikan dasar sehingga variasi pemeriksaan, variasi terapi, jenis-jenis terapi yang diberikan itu bisa dikurangi, Kak Nena, karena sudah ada standarnya dan berlaku secara nasional, dan itu harus direview. Jadi itu dari sisi pelayanan kesehatan. Yang keempat tentunya ya dari sisi user. Tadi di sesi pertama ada Pak Sanders yang menyampaikan betul, Bu Mila juga ya, habit, Kak Nena. Karena gini, pelayanan kesehatan itu kan sebetulnya ada 4 tahap, mulai dari promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif. Kalau sudah masuk ke tahap kuratif dan rehabilitatif itu sebetulnya udah telat kan Nena, udah sakit duluan. Yang kita harus galakkan adalah promotif dan preventif. Nah, promotif itu kaitannya dengan apa? Dengan misalnya edukasi kesehatan, terus habis itu mungkin dengan menggalakkan screening, pemeriksaan untuk penapis ya. Jadi misalnya screening terhadap penyakit-penyakit yang banyak diderita sih. Misalnya diabetes yang cost-nya paling gede kan itu. Jadi prolanis kan penyakit kronis itu. Diabetes, hipertensi yang nantinya ujung-ujungnya komplikasinya ke gagal ginjal, stroke dan lain sebagainya. Itu yang digalakkan. Masyarakat juga ya harusnya mulai ayo kita bekerja sama. Nggak mungkin habit itu merubah habit, tentunya nggak semudah membalikkan telapak tangan, harus pelan-pelan diberikan edukasi secara bertahap. Dan memang itu Kak Nena, sistem rujukannya Kak Nena, karena dengan sistem rujukan kita itu yang baik itu bisa mengurangi false emergency. Tadi yang disebut tanda petik pusing sedikit langsung masuk IGD. Kalau ditolak istilahnya tidak ada kriteria kegawatan, ngamuk. Nah itu kan yang akhirnya menjadikan kita harus bekerja sama gitu loh. Perubahan pola hidup masyarakat dan juga habit. Jadi namanya kita BPJS itu kan saling untuk gotong royong ya, saling support ya. Bukan untuk kalau pas butuh langsung pokoknya darurat, kalau sudah sakit kronis butuh operasi baru ikut BPJS dan langsung di klaim. Nah itu kan yang bikin BPJS tentunya akan cost-nya boncos di situ. Mungkin harus pembenahannya harus semua ya Kak Nena. Itu dari aspek-aspek 4 aspek tadi harus bersamaan. Terima kasih Kak Nena. Ini BPJS ya Mbak ya, defisit ya. Itu 7, berapa? 14 triliun ya. Karena tadi ya memang habit ya Mbak, habit yang saya cermati memang ya habit kebiasaan orang kita kalau sakit mak berduduk ya, kalau udah kronis baru ya Mbak ya panik gitu ya. Jadi ya memang dari hulu ke hilir ya, saya selalu bilang kayak banjir itu dari hulu ke hilir juga. Jadi hulunya itu tadi sepakat dengan Pak Andreas katakan preventif ya Mbak ya, preventif itu pencegahan kan katanya ada istilah mens sano in corpore sano ya Mbak ya, di dalam tubuh yang di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat ya. Nah juga kebersihan pangkal kesehatan gitu, itu kita pelajari dari pendidikan dasar ya Mbak ya. Mencuci tangan kan ada waktu kita TK ya, atau itu kan ada mencuci tangan sebelum makan ya kan, sebelum kita makan cuci tanganmu dulu gitu kan, jagalah kebersihan agar sehat selalu gitu kan ya. Jangan banyak makan gitu gimana, makanya gitu ya lah ya. Nah itu kan sudah diajarkan dari usia dini. Terusin tadi, jangan banyak makan uang rakyat kita. Jangan banyak makan uang rakyat kita, harusnya gitu. Lanjut. Kalau lemu-lemu kan yo, kalau ini melakukannya hanya lo yo Mbak. Utuk. Lemu-lemu penyakitan. Iya makanya. Oke, terus. Jadi memang preventif itu dari usia dini kan, mencuci tangan sebelum makan. Terus zaman saya mungkin sama kali kayak Mbak Nina ya, waktu kita usia sekolah dasar kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau anak saiki kan Mbak yo instan makanannya ya, harusnya kan ada karbohidrat, lalu ada sayur, buah ya Mbak, susu ya toh. Nah sekarang gimana? Porsi sayurnya lebih sedikit dan buahnya yang banyak karbohidrat dan lemaknya gitu ya Mbak ya. Jadi memang 4 sehat 5 sempurna harus digalakan lagi. Nah ini catatan juga nih ya untuk MBG juga ya, kalau bisa harus 4 sehat 5 sempurna, berarti indikasinya subsidinya harus dinaikkan juga ya. Kalau harga segitu Mbok ya mikir lah ya, apa bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna dengan harga 10.000 ya Mbak ya. Gitu ya toyo gitu. 2 sehat yang penting warak. Lo yo makane mana karbohidrat, protein, susunya ya toh. Ya kalau perlu ditukar
buat anggota eksekutif, legislatif saja yang harga segitu ya Mbak. Kan gajinya masih sakit. Itu loh susu di MBG. Ini buat catatan. Aku ki gumunnya masaknya bocah-bocah gitu ya Mbak. Maksudnya biar nggak jajan gitu. Tapi ya nilainya buat ya dinaikkan. Itu yang realistis lah ya gitu loh. Nah itu jadi memang preventif Mbak. Nah ruang terbuka hijau saya sepakat ya kan. Itu jangan dikasih jangan dikenakan pajak kan. Dulu zamannya Pak BTP ya, Pak Ahok, saya appreciate ya. Saya tuh sebetulnya waktu zaman DKI 1 Pak Jokowi Pak Ahok ya, Pak BTP itu RPTRA ya Mbak ya. RPTRA itu mulai di perbanyak ruang terbuka hijau. Di situ anak-anak bisa main sepeda ya, ada jogging track, ada tempat laktasi ya buat bisa perkumpulan komunitas juga Mbak. Betul, termasuk mamanya pada arisan di situ. Iya, jadi kalau saya pernah waktu itu di RPTRA itu ada komunitas emak-emak pada senam, anaknya pada main di situ, ada taman bermain anak-anak tuh ayunan. Nah itu lebih diperbanyak di setiap kota. Karena apa? Menambah paru-paru kota juga, ruang terbuka hijau kan minimal 30%, gitu. Nah itu ruang terbuka hijau memang. Nah kalau perlu yang bandel-bandel itu saya ada catatan itu di pinggir kali ya, daerah dekat saya tuh sebenarnya itu tadinya zamannya Pak BTP itu sudah diwacanakan untuk RPTRA ya, sudah dibuat ganti untung gitu. Nah itu perlu dilanjutkan ya kan, semakin banyaknya taman kan semakin indah ya Mbak. Saya di Surabaya kan juga itu taman juga banyak ya, jadi memang preventif itu perlu. Nah kalau perlu kan waktu itu ada program yang pemeriksaan gratis itu yang buat yang ulang tahun ya, ulang tahun itu ya. Nah itu ya kalau perlu memang pemeriksaan secara gratis itu memang tidak perlu pas ulang tahun saja itu perlu disubsidi. Mungkin berbagi yang lain monggo Pak. Pahamnya bukan cuman absen, bukan cuman komentar, tapi emang betul-betul mengerti, nggak cuma mengkritik, mengkomentari, tapi paham, asal jangan ada kepentingan. Karena BPJS itu hari ini begini karena ada kepentingan. Kepentingan tadi itu keterkaitan kontrak yang kemarin, color party, pesta warna kemarin, hari ini kan harus jadi konsekuensinya kan. Dan masyarakat hari ini nggak bisa protes karena EU juga bagian dari itu, secara kalian nggak langsung. Emang udah fail lah. Pemerintah dari pola penyelenggaraan nggak sesuai sama konstitusi dan semua ala-ala mereka, kebijakan ganti per 5 tahun. Jadi nggak bisa, harus agak kaget lah ya kalau tiba-tiba BPJS dengan gaji para direksinya 3 digit. Keren ya. Ada lomongan nggak ya kira-kira? Makanya base-nya apa? Kalau emang dia bicaranya presentasi, dia bicaranya target dong. Kalau nggak target, ya sikat, jarain gitu kan. Karena udah bicara presentase, kecuali emang bicaranya skema kayak kita nih, pegawai-pegawai pakai eselon, pakai golongan, ya kan, antara OB sama manajer, lu tahu lah apa pekerjaannya dan apa gajinya kan. Ya kalau misalnya persentase berarti berarti dia shareholder dong ya. Yes, iya makanya. OB ngediain kopi, kalau manajer dipikirin gimana bisa beli kopi kan begitu. What you get. Kalau hari ini dia udah get tapi nggak ngedu, ya lu sikat dong, belum amat sih. Mbak, udah jam berapa nih Mbak? Ya, ngomong panjang ujung-ujungnya biar yang lain gantian lo. Lu udah panjang ngomong lu dulu. Bye. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau lihat BPJS kita itu ya, terus terang aja BPJS kita mau sampai kapanpun dia akan rugi. Kenapa dia akan rugi? Karena orientasinya adalah pengobatan. Orang sakit itu nggak akan pernah berhenti. Dengan segala macam penyakitnya akan datang lagi dan segala macam. Walaupun dengan segala mau seperti apa pun, mau dinaikkan pun, kalau dinaikkan pun dihitung aja dengan aktuaria dan sebagainya. Seberapa banyak masyarakat Indonesia akan ada sakit setiap tahun. Usia harapan hidup manusia Indonesia pun meningkat. Jadi usia manula akan makin panjang. Manula itu biasanya ditandai dengan penyakit-penyakit kronik. Nah kalau udah seperti itu, kalau misalkan semua jadi anggota BPJS, maka BPJS akan terus kelimpungan seperti itu. Ya, jadi memang solusinya tidak bisa cuma di BPJS. Solusinya harus ada masuk lagi kepada Menkes,
Di mana Menkes itu harus membuat satu protokol pelayanan yang secara rasional bisa dipahami oleh masyarakat gitu. Belum lagi ini BPJS kan subsidi silang ya? Iya, kalau sekarang BPJS walaupun subsidi silang seperti apapun nggak akan ketemu gitu, karena orang sakit itu lebih tinggi biayanya dibandingkan orang yang dibandingkan orang yang preventif. Memang preventif itu kesannya tinggi, tapi biayanya cuma sekali keluar, tapi terus kemudian jadi bagus lagi, dia tidak ada sakit-sakit gitu. Tapi orang sakit kan berulang-ulang. Ya, orang sakit berulang-ulang. Kemudian di tempat kita ini kan tidak ada orang untuk sakit apapun di BPJS tidak ada resiko apapun. Beda dengan di negara-negara yang sudah maju, mereka per case. Jadi sakitnya itu kalau sakit, saya sakit flu, saya boleh diobatin sampai sakit flu saya sembuh. Ya, kalau saya tidak sembuh sakit flu, saya makan terus sampai divaksin sampai segala macam itu. Itu seperti itu. Tapi kalau di kita itu kan sakitnya hari ini apa, besok apa, datang terus kita tidak ada risiko apapun. Sehingga dengan cara seperti itu BPJS pasti akan rugi. Jadi kalau saya mendengar BPJS rugi, saya tidak heran. Karena secara layanan yang diberikannya adalah layanan kepada orang yang sakit, bukan kepada orang sehat. Nah, orang yang sakit itu semakin lama semakin tinggi tadi. Nah, seharusnya ada tuh program berikutnya. Program itu datanya memang bukan di BPJS. Program itu adanya di Menkes, di mana harus bagaimana preventif itu dikembangkan gitu. Jadi masyarakat itu dihajakin untuk hidup sehat gitu. Hidup sehat itu seperti apa dan seterusnya. Nanti itu di situ ada lagi hukuman-hukuman tertentu segala macam gitu. Jadi semua ini harus kerja, nggak bisa. BPJS itu tidak bisa dijadikan satu patokan kalau rugi kemudian manajemennya jelek dan segala macam. Saya kira terlalu naif kita untuk bicara seperti itu gitu. Jadi mau dinaikin seperti apapun biayanya, kalau selama BPJS itu bekerjanya seperti itu dan tidak ada supporting dari pihak-pihak lain, maka BPJS akan paling untung sebentar, nanti rugi lagi gitu. Itu Pak, terima kasih. Pantas BPJS sekarang ini ya. Ini saya dapat berita aja. Orang mau ke dokter dibatasin loh Pak. Rupanya ini semua karena kebusukan di atas juga. Jadi yang kena itu di tingkat bawah. Padahal BPJS itu kalau dijalankan dengan baik itu pasti menambah umur rakyat kita juga loh. Iya, betul. Iya. Jadi sekarang ini orang mau berobat dibatasin, harus antara dokter 1 ke dokter 2 itu bisa 8 hari atau berapa gitu kan. Jadi semua dibatasi, tapi untuk dikorupsi nggak dibatasin ya. Jadi intinya kalau ketahuan ini harus digantung. Ini masalah kebutuhan rakyat banyak tuh Pak. Iya kan? Iya. Itu saya tadi pembicara yang sebelum saya ini juga saya dengar itu bagus banget itu. Jadi cuman omong doa aja nih, omong-omong terus, bingung saya, nggak ada action ya. Itu ya Pak, ya, itu aja dari saya. Oke. Jadi tolong itu jangan dibatas-batasin. Kayaknya kita ini pakai BPJS tuh bayar loh. Iya, benar. Bayar juga. Benar Pak. Iya, jadi kebutuhan rakyat boleh disubsidi dong. Masa Garuda yang setiap tahun harus disubsidi? Ada ceritanya itu. Iya. Iya, kalau untuk menaikkan iuran itu secara cara yang paling enak, paling gampang kalau menurut mereka sih. Cuman ya karena ini sudah terjadinya berulang, gitu kan, selalu begitu. Ya perlu diaudit juga lah orang BPJS-nya, gitu kan, perlu diaudit. Kalau saya juga nyimak tadi pagi itu Om Tony bagus banget itu, ya kan, apakah gaya hidup mereka itu bagaimana, gitu kan, mencerminkan mereka ngurusin masalah sosial, tapi mereka kehidupannya dengan jiwa sosialnya enggak kan gitu. Nah itu perlu diaudit. Lalu juga yang perlu diawasi juga adalah kalau saya nggak salah beberapa bulan yang lalu itu kan kalau nggak salah ada 5 rumah sakit ya terindikasi membuat tagihan fiktif ke BPJS. Nah ini berarti kan itu rumah sakit besar semua loh yang melakukan itu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya yang lain juga
belum ketahuan aja kan gitu. Nah jadi ya diaudit lah ya rumah sakitnya, ya BPJS-nya gitu. Nah kemudian ya Pak Teddy bagus juga tuh tadi terobosannya itu apa soal Garuda itu di bawah-bawah. Buat analogi tapi tepat Pak. Iya, istilahnya kan secara kalau Garuda itu kan yang umumnya menggunakan Garuda itu kan menengah ke atas dan itu kok itu di ini terus gitu, dijaga terus gitu. Seharusnya pemerintah malu sama masyarakat Aceh gitu kan, karena modal awal Garuda itu dari masyarakat Aceh. Betul, pesawat Seulawah. Nah itu dia harusnya ya mungkin karena menjaga biar nggak malu gitu sama rakyat Aceh makanya disubsidi mungkin begitu kan. Ya. Tapi ya sekali lagi ya kalau mau memberikan subsidi yang lebih tepat, yang lebih pas lah gitu. Setuju, kan. Pak. Dan yang penting audit 2 lembaga tadi, rumah sakit sama BPJS-nya. Memang sih sulit ya, karena pemerintah pun di BPJS ini kita lihat banyak yang nggak berbayar. Jadi artinya yang berbayar dengan yang tidak berbayar lebih banyak yang tidak berbayar. Itu menurut grafiknya. Nah, pembayaran pemerintah ke rumah sakit yang ada koneksitasnya di luar pemerintah, artinya di swasta, itu pun lama. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang swasta tidak mau berkorelasi untuk memberikan BPJS sampai lama gitu loh. Umpamanya you punya saudara atau pasien datang itu 2-3 hari, 4 hari, 5 hari pulang dulu gitu loh. Untuk meringankan beban rumah sakit. Tapi kalau you bayar pakai asuransi atau tunai, ya prioritas dulu lah, privilege-nya dulu lah, hak istimewanya. Jadi ini mungkin kendala juga buat rumah sakit untuk menyambung kehidupan kelangsungan ekosistem dana keuangan yang ada di rumah sakit swasta tersebut. Jadi pemerintah sendiri, ya itu you tahu sendiri lah, mereka perlu banyak dana juga ya untuk mengalokasikan. Kalaupun dinaikkan ya saya kira nggak terlalu besar biayanya. Ya, jadi itu aja sih. Kalau saya sih sudah menikmati BPJS. Kenapa? Karena saya biasa ikutin BO tuh bersabar. Jadi di BPJS saya udah sabar dan memang bagus, proses bagus. Dari puskesmas ke rumah sakitnya B kemudian ke A, semua berjalan lancar asal kita sabar. Nah, apalagi sebagai orang keluarga pitung itu sangat penting BPJS itu, karena kan pitung itu udah banyak omongnya, udah penyakit mulu, bukan makanan lagi yang diomongin. Karena sini penyakit mulu yang diomongin. Jadi menurut saya sih terima kasih dengan BPJS. Cuman kalau masalah defisit itu kan gampang bisa diaudit. Di mana letaknya defisitnya itu di mana? Karena kalau menurut pengertian saya kan sebagian besar 100 juta lebih rakyat itu ditanggung oleh pemerintah. Yang lain kan ngangsur. Kalau saya kan tiap bulan bayar angsuran, bayar iuran itu sekitar 160 ya, karena kelas 1. Nah itu masalahnya pemerintah tuh bayar nggak, disiplin nggak. Kalau kita kan, kalau saya kan dipotong ke ini gaji tiap bulan, jadi saya, istri saya semua udah dijamin. Dan itu wajar lah kalau dengan 160. Saya kemarin ada operasi besar yang kalau biaya biasa itu 200 juta. BPJS tanggung langsung tuh semua tuh Pak. Ngeluarin seperak pun yang ngeluarin. Nah itu kan kita harus terima kasih dengan BPJS. Mungkin kalau yang belum mengalami sih mungkin ya gitulah, terlalu sinis. Tapi ini kenyataan dan beberapa orang. Nah untuk jalan ke depannya, kalau sampai defisit, ada satu peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan, yaitu bikin lagi kelas yang VIP. VIP mungkin kan preminya lebih besar. Itu mungkin menambah pemasukan. Buat dan BPJS VIP kan tentu orang-orang tertentu. Karena apa? Kebanyakan yang masuk kelas 1 itu minta di-upgrade ke VIP kalau di rumah sakit. Itu hampir 90%. Walaupun itu nggak diterima, karena kalau di-upgrade ke VIP itu kena bayar 75%. Itu Bung Ben, ini pengalaman saya. Pengalaman yang pribadi dari Pak Saifuddin ya.
sekarang ini saya alamin. Yang kedua, kalau masuk asuransi swasta, saya bayar premi 220.000, itu cuma dapat kamar yang harga 500.000 khusus hanya untuk 10 hari. Oke. Jadi beda jauh kan, 160 dengan 220. Jadi ini perlu pertimbangkan. Jadi sebaiknya ya BPJS atau pemerintah, kalau memang kurang dikit ya talangilah pemerintah lah. Daripada 1.000 triliun hilang, kan mendingan talanginya 7 triliun. Kan gitu Bung Ben. Terima kasih. Ya, saya pikir menaikkan BPJS dengan situasi ekonomi rakyat seperti saat ini ya, itu tentu tidak berperi kemanusiaan, cenderung kejam dan kriminal. Jadi cara berpikir menaikkan BPJS ini saja sudah merupakan kekejaman dari mulai cara berpikirnya gitu. Nah, bahwa tunggakan BPJS ini banyak, ini juga harus dilihat dari sisi kinerja BPJS sendiri. Apakah mereka ini secara otomatisasi sudah dijalankan nggak? Gitu. Secara pakai teknologi, jadi tidak mesti manual semua. Karena kalau masih banyak pekerjaan manual yang dilakukan, maka akan banyak dibutuhkan karyawan atau pegawai BPJS. Ya pakai pegawai ya jadi mahal. Nah kemudian bagaimana skema insentif dari direksi, komisaris maupun para pimpinan di BPJS, apakah diinsentify dari sisi laporan keuangan. Nah ini akan membuat dia untuk untuk mencari keuntungan. Jangan sampai ada BPJS ini tujuannya itu mengecilkan gap gitu. Nah dengan cara untuk memperkecil subsidi itu akhirnya dia membuat satu kebijakannya adalah obat yang diberikan tuh hanya obat-obat yang nggak menyembuhkan. Kemudian dia akan mencari pelayanan-pelayanan yang murah supaya gapnya ini mengecil gitu. Jadi jangan sampai mereward dan mengencourage atau menginsentify hal yang salah. Nah apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Sangat sederhana. 3 langkah yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, moratorium lah penerimaan TNI, ASN, Polri, dan bekukan pembelian mobil dinas tahun 2025 yang senilai hampir 700 miliar. Jadi itu sudah bekukan saja gitu. Dan 5 tahun ke depan tidak usah terima ASN, TNI, Polri. Apalagi TNI, mereka juga bingung yang perwira-perwira itu mau kerja di mana, mau pensiun nggak punya keahlian lain, mau masuk ke sipil sekarang malah disorotin orang gitu. Dan keahlian untuk berperang berbeda dengan keahlian sipil. Masih banyak universitas di Indonesia yang bisa punya tokoh-tokoh yang bagus ya, ITB, UI, GM, dan UPN, dan seterusnya. Yang kedua tentu hentikan pembangunan di IKN, sehingga anggaran IKN yang faedahnya kecil bagi bangsa Indonesia, baik buat sejarah Indonesia maupun buat rakyat, itu anggaran yang ratusan miliar tiap tahun itu dihentikan sampai 10 tahun ke depan. Nanti tahun ke-11 mungkin bisa dianggarkan lagi kecil-kecil 1-2% dari yang sekarang. Itu uangnya bisa digunakan untuk BPJS, itu jauh lebih penting. Nah baru yang ketiga yang bisa dilakukan pemerintah memang membuat penyakit-penyakit yang paling tinggi yang ada di Indonesia ini, misalnya apa ya, jantung, stroke, kanker, itu obat-obatan dan peralatannya dibebaskan pajak gitu. Jadi Sri Mulyani sebagai menteri yang ya mudah-mudahan punya kepekaan terhadap derita rakyat, walaupun saya tidak yakin ya secara subjektivitas, karena dirjen pajaknya saja anak buah Sri Mulyani minta naik, ada potensi ruang fiskal untuk naik, itu kan tidak peka terhadap derita rakyat. Nah, jadi kalau obat atas 10 penyakit terbesar di Indonesia, 10 penyakit terbesar ini obat dan peralatannya ya, USG dan sebagainya itu dibebaskan bea pajak, bahkan dikasih insentif untuk masuk, maka tentu tagihan BPJS juga jadi murah. Jadi itu 3 langkah yang bisa dilakukan pemerintah kalau mereka memang berniat, beritikat baik dan punya kecerdasan yang cukup untuk membela kepentingan rakyat. Terima kasih. Saya kira sebenarnya BPJS ini ya memang kita bukan tidak bersyukur ya, banyak yang sudah tertolong ya. Tadinya nggak pernah ke dokter, sekarang apa aja ke dokter. Ya sebenarnya yang gitu-gitu juga susah disalahin. Nggak semuanya moral hazard apa-apa ke dokter apa-apa.
Nah begitu, ya rakyat kan biasa aja. Siapa sih yang mau ke dokter kalau nggak sakit ya? Ada tuduhan ke situ juga nggak benar. Ya, BPJS defisit itu wajar. Semua defisit, semua negara itu defisit. Obamacare juga defisit, itu dihapus sama Trump kan? Trump. Nah, ini kan sebenarnya kalau sudah diamanatkan undang-undang untuk diberikan kepada rakyat oleh negara, itu ya harus subsidi, ya ditanggung di anggaran APBN. Itu defisit cuma berapa? 7T ya? Bener ya, 7T lebih 7, ya? Itu kan kecil, 7, kan? Kan kecil itu. Yang korupsi berapa T? Ya, nggak dikutak-katik. Jadi maksudnya ini disparitasnya itu di situ. Kita bukannya kalau memang mesti naik, pemerintah juga tunjukin itu efisiensi dong. Ya, berhemat gitu loh. Ini kan baru kita dengar berita nih. Konsultan politik dijadiin komisaris semua. Semua yang ada jasa dikasih jabatan komisaris. Sampai itu Paiman yang katanya di Pasar Pramuka itu jadi wamen apa jadi apalah. Pokoknya maksudnya berpolitik kita ini sudah nggak sehat. Politik balas jasa, bukan berdasarkan dia kompeten kan bekerjanya. Memangnya uang rakyat buat hambur-hamburin begitu? Itu kan inti masalahnya di situ. Sementara defisit dikit, kita naik ya. Rakyat juga yang beban kan. Lapangan kerja nggak ada, makin tutup malah pabrik. Cari kerja susah, ini apa-apa naik. Dengar kan itu semua departemen minta tambah anggaran. Mobil dinas mesti 1M sekitar. Gila kan? Kenapa nggak mau pakai itu? Kijang Senik lah. Itu juga udah lumayan itu. Kenapa mesti begitu? Apa pantatnya akan pegal-pegal itu? Cuma begitu udah jalan dari ke kantor dilindungi ya, pakai pengawalan. Aduh, itu terlihatnya itu jomplang. Rakyatnya susah ya, dikit-dikit naik, pejabatnya bermewah-mewah. Itu inti masalahnya. Kalau Anda sudah berhemat masih nggak cukup, rakyat akan ikhlas itu berpatungan. Ya, sementara Anda bermewah-mewah, itu inti masalahnya Pak Prabowo. Kalau Anda dengar itu intinya, jangan dikit-dikit naik pajak, naik ini ya, beban rakyat sudah banyak. Ya, Anda berhemat dulu deh. Anak buahnya ada yang sampai istrinya mau plesir ke Eropa, kirim surat ke kedutaan, banyak kedutaan suruh difasilitasi. Ditemenin. Apa itu? Ditemenin, ya temenin memang nggak pakai duit. Temenin kan artinya disediain kendaraan, diantar kemana-mana. Begitu keungkap baru ngomong, lu nggak ada 1 perak pun. Kalau nggak ada 1 perak, ngapain lu bikin surat itu? Kan intinya, kalau lu jalan sendiri, ya udah. Apa perlunya pakai surat itu? Kan semua aji mumpung, udah menjabat kayak raja, mau jadi raja semua. Jadi rusaknya di situ, ini negara. Makasih ya Bang Anto. Soal defisit di seluruh dunia namanya program semacam BPJS itu pasti tekor. Ya, apalagi kita di Indonesia yang BPJS-nya juga mungkin korupsi kan sudah terbukti. Jadi kita nggak akan habis kalau membahas itu. Lalu tadi penelpon sebelum saya bilang lapangan kerja nggak ada atau apa, ngawur itu. Karena setiap tahun Indonesia menciptakan lebih dari 2 juta lapangan kerja. Bahwa ada yang kena PHK, itu wajar. Wajar karena bisa jadi karena kesalahan orang itu, atau karena perusahaannya salah memanage perusahaan, sehingga merugi. Nah, jadi kita ambilnya netnya aja. Menciptakan 2,2 juta lapangan kerja, lalu ada yang kena PHK 200.000,
udah tetap masih netnya adalah plus jumlah lapangan kerja meningkat. Pak, tapi jumlah pengangguran meningkat secara persentase. Tidak mudah menciptakan lapangan kerja buat 2-3 juta orang setiap tahunnya. Kita harus bisa menghargai upaya maksimal dari pemerintah maupun dari pengusaha. Ya, jadi jangan ambil negatifnya terus, harus berimbang. Itu aja ya saya mau sampaikan, supaya kita kalau memberikan yang tadi itu nggak asal jeblak, harus seimbang kiri dan kanan. Bahwa pemerintah kita masih korupsi, nggak tahu sampai berapa ratus tahun lagi korupsi bisa hilang dari Indonesia, karena memang karakter bangsa ini sudah korup luar biasa. Ya, saya berharap anak cucu saya nggak korupsi, tapi saya nggak bisa kontrol anak cucu orang lain. Ya, ini dari zaman penjajahan ini sudah terjadi. Bukan kita membiarkan, kita nggak mau, kita nggak suka, tapi harus walaupun banyak orang korupsi, kita tetap bayar pajak. Di Eropa orang bayar pajak 30-70%. Baru bisa hidup enak. Kita baru bayar berapa? 38%. Yang paling kaya juga. Jadi ya jangan menggunakan standar negara asing, padahal kita bayar pajaknya belum. Kalau ada korupsi, kita sedang berproses. Sama-sama kita potong, kalau perlu kita kasih hukuman mati para koruptor. Tapi tidak boleh membuat kita jadi malas bayar pajak. Itu kewajiban kita menikmati kemerdekaan dan kita cari uang. Terima kasih. Kalau kita lihat ini rakyat Indonesia ini sial banget ya, sial. Kenapa? Karena pengelolaannya itu mau korupsi, mau ngerampok, mau apa didiamin aja. Ya, jadi kerjanya penegak hukumnya apa? Terus negara ini nggak punya auditor yang benar. BPK ini kerjanya apa nggak tahu. Jaksa, polisi kerjanya apa nggak tahu. Semua digaji dari rakyat. Saya bilang sial, orang yang tinggal di Indonesia ini sial. Diperas terus, pokoknya kalau kurang dana naikin. Aduh, harus revolusi deh. Terima kasih. Pernah beli asuransi swasta nggak? Pernah ya. Di situ ditanya ya, pernah sakit apa, riwayat orang tua, keluarga, pernah ya. Nah, kalau yang ikut BPJS pernah nggak ditanya sakit apa orang tuanya, keluarganya? Kayaknya nggak pernah ya. Oke, itulah bedanya asuransi swasta dengan BPJS. Ya, misalnya nih, saya amit-amit ya, sudah kondisi ginjal saya parah, harus cuci darah. Kemudian saya daftar BPJS. Saya tunggulah 1 bulan. Kemudian saya cek, oh ini harus cuci darah. 1 minggu cuci darah 1 kali, 2 kali. Sekali cuci darah berapa? 1 juta misalnya. Iuran saya itu baru berapa? Katakanlah baru 300.000 1 bulan. 1 bulan 150.000 lah ya. Jadi 2 bulan baru 300.000. Kira-kira bangkrut nggak BPJS? Logika aja. Itu baru 1 kasus. Banyak sekali kasus-kasus yang harus operasi berat. Berapa sih iurannya? Ya, kita memang dalam asuransi itu katakan ya, pesertanya ada 1 juta, mungkin yang harus berobat opnam dan seterusnya sampai operasi yang berat itu mungkin sampai 100, sampai mungkin ya katakan 500 orang lah ya. Jadi kalau di asuransi swasta itu pasti ada perhitungan ya, risiko itu mungkin cuma berapa persen, 1% misalnya ya, atau 0,5% dari total semua yang premi yang masuk. Tapi kalau BPJS kan nggak seperti itu. Jadi kalau bangkrut, rugi, itu masuk akal ya, karena apa? Klaimnya tuh bisa sampai ratusan juta, dan itu pun juga dibayar oleh pemerintah preminya. Nah, kalau kayak gini salahnya siapa? Ya, jadi memang negara ini memang sebetulnya cita-citanya bagus ya, cuma memang kita tahu juga lah ya, orang-orang kaya untuk masuk ke BPJS itu terpaksa ya. Nah,
sebetulnya ini gampangnya gini, kalau misalnya nih BPJS itu melakukan servis dengan baik seperti apa yang terjadi di kereta api sebelum Pak Jonan dan sesudah Pak Jonan, servisnya jadi lebih baik, bagus. Apakah bisa mengatasi masalah? Saya rasa enggak. Karena itu tadi kalau asuransi sosial dinilai seberapa risikonya, kalau BPJS siapapun bulan depan 2 bulan lagi masuk rumah sakit dan operasi besar tetap diterima. Nah, jadi memang masyarakat sebaiknya tidak asal maki-maki, mencaci maki, tapi realistis. Inilah ya kondisi BPJS ya, dan memang harusnya kalau kita melihat negara-negara maju ya, semua masyarakat itu pasti mendapatkan jaminan sosial termasuk kesehatan ya, tidak perlu mengangsur. Kenapa? Karena masyarakat sudah bayar pajak. Tapi di Indonesia berapa persen sih yang bayar pajak? Mungkin cuma 10%. Ya nggak sebanding lah dengan kalau misalnya mau jaminan sosial itu benar-benar ditanggung oleh negara ya. Jadi bagaimana ini untuk mengatasi? Ya terpaksa negara harus lebih banyak memberikan subsidi. Kalau misalnya itu direkturnya dan sebagainya itu gajinya gede, loh gajinya gede aja servisnya jelek apalagi dikurangi ya. Pak Jonan dulu mengatakan kepala stasiun di Gambir itu digaji cuma 5 juta, stasiun sebegitu gede. Tapi setelah dinaikkan 20 juta lebih, servisnya jadi lebih baik. Kenapa? Karena dia nggak mikir untuk cari pekerjaan yang lain. Ya jadi servis mungkin ya katakan nggak bagus lah. Ya itu masalah SDM-nya yang perlu diperbaiki. Ya. Tapi setelah diperbaiki servisnya bagus, apakah jadi nggak bangkrut, nggak tekor? Nggak juga. Ya saya rasa itu aja. Defisit BPJS Mbak. Kenapa? Defisit BPJS. Betul, BPJS defisit. Logikanya Mbak, semuanya tidak ada yang sakit kan Mbak. Nggak ingin sakit, nggak ingin berobat kan. Iya. Uang jalan oleh rakyat. Nggak ada yang terputus. Yang terputus tidak dilayani oleh mereka. Nah, sekarang dengan defisit kita berobat saja Mbak. Misalnya gigi, konsul ke puskesmas, nggak bisa, mesti ke pusat dulu, itu tunggu dulu sebulan, baru berobat gigi bisa. Karena di sini tidak ada, kalau di puskesmas kan cuma periksa gigi, di sini nggak bisa, nanti konsul ke rumah sakit sana yang ada. Ya, kita bicara saja dari puskesmas langsung dirujuk ke rumah sakit di Angkatan Udara, karena di situ orang-orangnya lengkap, dan di sini tidak bisa perbaiki, tidak bisa diobati, ya enggak. Jadi itu nunggu sebulan dulu baru BPJS dipakai. Kalau rakyat yang punya uang mungkin mereka nggak akan menunggu sebulan, karena ketidakmampuan itu mereka menunggu. Jadi saya bilang defisit itu tadi ada bapak tadi gajinya besar, memang besar. Jadi kurang lah, itu gajinya. Saja dia ratusan ribu. Pak Henry, suaranya terputus-putus Pak Henry. Oh iya, Mbak. Iya. Oke. Jadi kayak direktur itu kan gajinya katanya besar kan. Iya. Ya dikurangin lah, karena ini kan negara punya, bukan perusahaan swasta. Oke. Rakyat ini berobat pun susah dengan BPJS itu. Mereka mesti dirujuk nunggu sebulan, nanti mau berobat lagi tunggu lagi. Mereka kalau punya uang nggak akan kayak begitu Mbak, menunggu kayak gitu. Tapi dengan dalil defisit bingung. Kita di negara kita ini, perusahaan apapun yang ada di Indonesia ini dibilang rugi terus. Uangnya kemana? Pajak kita bayar, sumber daya alam kita banyak. Kok dengan dalil defisit terus, bingung kita ini. Kalau mau gini caranya enak benar mereka yang digaji oleh rakyat ini. Ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi Mbak. Cobalah berempat
Empatilah kepada rakyat, jangan mentang-mentang rakyat ini. Rakyat susah ini, swasta tadi Bapak itu bilang, dengan bayar pajak, kinerjanya bagaimana, pelayanannya bagaimana, pelayanan dulu. Kasihan rakyat kecil kita ini, susah mereka berobat kayak gitu, bisa nunggu jeda-jeda dulu. Jangan mikir defisit, buang nggak senang, tolong diaudit dengan baik lah, bisa buang darah kita ini. Oke, Pak Henry. Uang negara ini, uang rakyat, itu saja Pak. Apa sih namanya? Kalau saya punya solusi seperti pengen pemasukan BPJS ya, yang katanya banyak yang ngutang itu loh. Itu coba ada pemutihan seperti SIM itu kan ada pemutihan. Jadi 1 tahun ke depan itu bayar apa itu namanya, bayar di depan itu loh. Kemarin kan ada pemutihan, coba BPJS seperti itu kan enak. Jadi bukan 2 tahun ke belakang. Jadi orang kan mungkin loh ya, tapi saya nggak tahu. Tapi kalau soal defisit itu biasa apa sih di Indonesia itu? Para pejabat negara ini semua bilang defisit. Gimana nggak defisit? Duit rakyat itu pada masuk ke kantong-kantong free. Jadi masyarakat itu sering diharkosin oleh para pejabat dan penyelenggara negara. Paham nggak harkosin? Apa itu Mbak? Apa itu Mbak Ida? Harapan kosong. Oke. PHP ya? Enggak, kalau PHP kan beda lagi kan. Harkosin aja kan kosong. Kalau PHP kan pemberi harapan palsu. Pemberi harapannya kan benar ini bla 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 bla. Tapi ternyata kosong. Kalau ide saya sih lebih pas harkosin, pemerintah itu senangnya harkosin. Jadi saya sih setuju aja kalau memang dinaikin bagi orang-orang yang kaya. Kalau yang orang-orang yang bukan kaya, kurang mampu, kalau miskin kan terlalu gitu loh. Jadi masyarakat yang nggak mampu itu suruh yang ngelunasi, misalnya kan bayar untuk 1 tahun ke depan seperti bayar pajak itu seperti SIM dan apa-apa gitu itu loh. Kan itu lebih ada pemasukan lagi. Kemarin aja saya dengar berita itu udah berapa itu satu ya kan. Saya juga apa yang nggak diharkosin. Hampir semua loh saya kadang-kadang. Cuman saya ketawa aja sih pribadi, prihatin banget. Tapi karena mana masyarakat itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju nggak setuju kan? Seperti ya udah aja lah gitu loh. Jadi kayak ya itu aja deh. Pemerintah itu kalau nombok dikit aja lalu naikin gitu ya. Terus dana dari pajak itu untuk apa saja? Harusnya kan untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat gitu. Jangan hanya untuk mewah-mewahan pejabat-pejabat gitu. Kemudian kalau nombok ya nggak apa-apa gitu, karena sebagian rakyat kan memang tidak begitu kaya gitu ya. Kalau BPJS dinaik-naikkan kan kasihan gitu. Kemudian juga mungkin penyuluhan kesehatan ke masyarakat itu kurang. Pejabat-pejabat itu atau ASN hanya duduk-duduk saja, nggak mau turun ke masyarakat untuk kasih penyuluhan gitu. Mungkin itu harus ditingkatkan supaya nggak banyak yang sakit. Pertama saya mau begini dulu nih, mau tanya dulu. Kalau defisit itu orang lebih mengerti itu kerugian ya. Kalau dibilang defisit. Jadi misalnya lawan kata dari defisit adalah surplus. Yang saya baca ya. Defisit lawan katanya surplus. Jadi kita bingung kalau negara ini mau surplus gitu maksudnya. Surplus dari pendapatan rakyatnya. Kan negara ini berdiri bukan untuk bisnis sama rakyatnya. Yang setahu saya pemerintah itu didirikan ya untuk melayani rakyatnya, bukan untuk berbisnis. Jadi dari kata defisit aja saya jadi bingung negara ini kalau berpikir harus surplus. Ditambah lagi
karena defisit iuran ditambahkan. Lah, emangnya kita ini mau bikin yang suruh bikin BPJS siapa? Kan rakyat nggak sepakat mau bikin bisnis BPJS kan? Iya. Jadi udah kacau nih negara ini. Kecuali begini dijelaskan bahwa BPJS itu dikelola oleh sekelompok orang koruptor sehingga tekor, nggak punya duit, ya kan? Ah itu bolehlah. Kalau itu saya setuju bahwa BPJS defisit karena subsidi kita kepada para koruptor kurang, ya kan? Iya. Jadi negara ini berdiri kan ada pajak. Terus kalau di rumah saya ya, Mbak ya, kalau misalnya di rumah saya ini ada minyak di bawahnya, itu negara berhak mengusir saya. Iya. Karena minyaknya di bawah itu punya bangsa ini, bukan punya saya pribadi. Mungkin saya dikasih berapa penggantian untuk saya keluar. Ini bumi dan tanah ini punya negara ini, punya kita bersama. Kalaupun diambil minyak di bawah rumah saya ini, itu bukan untuk bisnisnya si negara ini yang punya segelintir koruptor, bukan, untuk kita semua. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang ini rugi mencari surplus, ya kalau mencari surplus ya udah nggak ngerti lah, saya bingung saya. Oke deh, makasih ya. Itu maksudnya saya, pemerintah semuanya defisit, apa-apa defisit. Tapi tuh carinya rakyat, emang rakyat dewa apa gimana? Ya ini defisit ini rakyat. Defisit ini banyak rakyat kan. Kayaknya kita sumber uang aja atau gimana tuh? Bukannya cari pada pejabat bagaimana nih kerjaannya gimana sih? Kan begitu apa-apa defisit habisnya gimana? Iya. Sedangkan pejabat semuanya buka kantongnya tambah gendut. Ya, saya ingin sedikit komentar. Saya kira perlu diaudit seperti pembicara sebelumnya, saya setuju. Namun bukan hanya BPJS saja yang harus Departemen Kesehatan. Saya pikir dalam hal ini BPJS yang diaudit, tetapi saya pikir rumah sakit yang mempunyai rujukan ke BPJS itu sendiri juga harus diaudit. Kenapa saya bilang demikian? Contoh, ada staf saya kecelakaan sepeda motor. Halo? Iya. Kemudian masuklah rumah sakit menggunakan BPJS. Yang patah itu bahunya. Oke. Namun yang di ronsen itu kepalanya. Nah, setelah itu dikasih obat, besok diminta kembali lagi, baru di ronsen lagi bahunya yang patah itu. Nah, jadi kalau menurut saya ini banyak tanda kutip manipulasi dari rumah sakit itu sendiri agar biaya itu menjadi meningkat. Iya. Nah, di sini saya kira ini kenyataan yang saya alami terhadap staf saya. Nah, hal-hal yang demikian ini, dan ini sudah banyak yang artinya sudah rahasia umum ya, puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Contoh lain, obat yang diberikan misalnya, obat itu harusnya dengan jumlah tertentu, tetapi yang diberikan itu hanya untuk mungkin 1-2 hari, selebihnya pasien sendiri yang harus beli di luar. Itu contoh kedua. Nah, saya pikir rumah sakit yang seperti ini tanda kutip nakal begini itu juga perlu diaudit gitu loh. Tentunya ada pengawasan tertentu gitu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Eka atas opininya. Sekaligus menutup sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih. Saya Anita Wijaya.